Mengejutkan, istri Ridwan Kamil yaitu Atalia Praratya membongkar prinsip hidupnya ketika sang suami menghadapi gugatan perdata Lisa Mariana, perempuan yang menuding Ridwan Kamil telah menjalin affair di masa lalu. Atalia tiba-tiba saja kembali memposting kebersamaannya dengan Ridwan Kamil sebagaimana dipostingnya di sosial media. Terlihat kebersamaan Atalia dengan Ridwan Kamil tengah nongkrong bersama beberapa teman dekat putra mereka, almarhum Eril, yang mendatangi kediaman mereka. Pada postingan lain terlihat Atalia berolahraga, berlatih tinju oleh personal trainernya, dan mengungkap prinsip hidupnya yang mengejutkan. Bahkan dalam postingan lain pula, Atalia masih terlihat melakukan aktivitasnya sebagai anggota parlemen. Umumnya, postingan Atalia kali ini memperlihatkan dirinya yang tampak ceria di tengah selimut tebal kasus sang suami Ridwan Kamil. Lantas, apa makna di balik kebersamaan Atalia dengan Ridwan Kamil di tengah masalah yang dihadapi suaminya berdasarkan telisik psikolog? Seperti apa pula analisa Hotman Paris atas gugatan perdata Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger langkah hukum Lisa Mariana atas Ridwan Kamil dengan menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, rupanya bergulir dengan pasti. Di saat Ridwan Kamil kini harus menghadapi gugatan perdata tersebut, di mana agenda sidang perdana telah dijadwalkan pada tanggal 19 Mei 2025, tiba-tiba Atalia melakukan aksi yang mengejutkan. Di tengah hiruk-pikuk Ridwan Kamil bersiap-siap menghadapi gugatan tersebut, di sisi lain, Atalia Praratya, istrinya, untuk pertama kalinya mulai terlihat memposting kebersamaan dirinya dengan Ridwan Kamil di sosial media. Dan dalam postingan terbarunya, Atalia tampak mengajak netizen untuk berolahraga agar tubuh tetap fit dan energi negatif tersalurkan. Lalu pada postingan tersebut, Atalia juga mengungkapkan terkait prinsip hidupnya yang ia junjung tinggi selama ini. Besti, ayo olahraga, biar tubuh tetap fit, energi tersalurkan. Tahan banting dan tetap bisa makan enak. Kan prinsip hidup saya mah, sehat, tetap bisa makan enak, hidup bermanfaat dan masuk surga. Udah itu aja, mari. Selain menunjukkan prinsip hidupnya dalam suatu postingan, Atalia juga menunjukkan bagaimana dirinya ketika tengah bersama dengan Ridwan Kamil, tampak akrab dengan beberapa teman anak mereka almarhum Eril yang sesekali waktu mendatangi kediaman Kang Emil dan Bu Cinta di Bandung, bahkan untuk sekedar curhat yang disebut Bu Cinta dengan istilah nongkrong. Teman anak kayak teman. Saat Eril ada, saat Eril tiada, sahabatnya tetaplah seperti keluarga buat kami. Love semuanya. Next time ngumpul, naik gunung cari curug yuk ajak yang lain. Pada video lain dari postingannya di sosial media, Atalia juga menunjukkan bagaimana ia tampak begitu gembira ketika tengah bertemu dengan sahabatnya yang ia sebut seperti bertemu dengan kembarannya. Happy-nya ketemu kembaran lama, serasa ketemu kembaran, tertawa, ngobrol panjang dengan teh at Solo Veliayana. Dari mulai kurban sampai politik,
Jadi kepikiran pengen bikin Korsel bergerak? Love, love, Ayana. Sehat bahagia selalu. Love, love Bu Cinta. Sampai bertemu di Bandung. Lalu seperti apa telaah dari psikolog terkait sikap istri sah Ridwan Kamil yaitu Atalia Praratya di tengah prahara pengakuan Lisa Mariana soal dugaan adanya affair mereka di masa lalu hingga kabarnya memiliki anak? Benarkah aksi yang ditunjukkan Atalia di akun sosial media pribadinya di mana ia memperlihatkan kembali kebersamaannya dengan Ridwan Kamil merupakan sinyal bahwa dirinya tegar menghadapi berbagai tudingan miring terhadap suaminya? Dan benarkah pula melalui postingan kebersamaan tersebut, Atalia hendak menunjukkan kepada publik bahwa rumah tangganya dengan Ridwan Kamil masih baik-baik saja di saat gonjang-ganjing adanya affair di masa lalu antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana masih bergulir panas. Untuk seorang pejabat publik ya yang selama ini mencitrakan bagaimana hubungan dengan pasangannya sepositif mungkin kepada halayak, ini kan pada akhirnya menjadi sebuah PR besar bagi dia dan pasangannya untuk tetap menjaga citra tersebut. Terlepas selalu di dalamnya mereka mengalami konflik, masalah gitu kan, mereka pasti berupaya sekali untuk memastikan bahwa mereka punya cara-cara yang cukup bijaksana, dewasa, untuk memastikan citra mereka tetap terjaga. Gitu ya. Betul bahwa hal tersebut tidak merusak apa yang selama ini mereka bangun gitu, baik kinerja, citra gitu ya, maupun hal-hal yang selama ini mereka pertahankan dalam relasi pernikahan mereka. Bu, tapi kalau bisa digarisbawahi, bagi pasangan yang pernah dikhianati atau tahu bahwa pasangannya melakukan kesalahan gitu ya, fatal dalam pernikahan, masing-masing kan sebetulnya punya pilihan apakah mereka mau tetap bertahan mendampingi dan menyelesaikan persoalan tersebut atau memilih untuk berpisah. Yang masing-masing pasangan ini pasti kan sudah tahu betul resiko seperti apa yang akan dihadapi dari pilihan tersebut gitu. Jadi kalaupun pada akhirnya Ibu Atalia memilih bahwa oke, saya ingin mendampingi suami saya dengan segala kesalahan ataupun masa lalu yang pernah dilakukan, ya itu pun bukan satu hal yang salah. Yang pasti beliau pasti sudah sadar betul resikonya seperti apa, bagaimana nanti kelak ke depan harus membangun kembali koneksi gitu ya, dan kepercayaannya kepada pasangan gitu. Kalaupun memilih berpisah pun itu juga bukan pilihan yang buruk, karena kembali lagi tiap orang pasti memiliki kadar kekuatan masing-masing yang hanya mereka yang paham. Memang mereka kadung di awal itu sudah mencitrakan dan mempublikasikan hubungan mereka gitu ya, relasi yang dibangun, bagaimana gestur-gestur yang mereka buat gitu, yang menunjukkan keharmonisan dan romantisme sebuah pernikahan. Ini kan betul-betul mereka tampilkan kepada halayak gitu ya. Jadi bahasa kasarnya mungkin jualannya mereka gitu ya, untuk memastikan bahwa orang-orang tetap memiliki penilaian dan ketertarikan lah terhadap mereka sebagai pejabat publik gitu. Tapi ya kembali lagi kan, dalam hati orang kita tidak pernah tahu apa sesungguhnya yang terjadi gitu. Hanya mereka berdua yang paham gitu. Saya melihatnya memang ini upaya-upaya yang mereka lakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi hujatan ataupun penilaian buruk yang pada akhirnya akan semakin memperkeruh mungkin hubungan atau permasalahan yang saat ini mereka hadapi. Mengejutkan, istri Ridwan Kamil Atalia Praratya ungkap prinsip hidupnya. Di waktu yang bersamaan, Ridwan Kamil digugat secara perdata oleh Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuduhan perbuatan melawan hukum.
Lantas, seperti apa analisis Hotman Paris atas langkah Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, yang sidang perdananya digelar pada tanggal 19 Mei 2025? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Praktisi hukum beken Hotman Paris Hutapea secara terang-terangan menyampaikan analisisnya terkait langkah hukum Lisa Mariana yang melakukan gugatan secara perdata atas Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Menurut Hotman Paris, proses hukum tersebut akan membutuhkan waktu yang panjang. Namun, proses itu akan tergantung kepada majelis hakimnya. Kalau ada bukti DNA yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan Lisa Mariana bukan darah daging Ridwan Kamil, maka gugatan akan ditolak. Sehingga menurut Hotman Paris, jika hanya mengandalkan gugatan secara perdata, maka Lisa Mariana akan susah mendapatkan apa yang diharapkannya. Belum lagi menurut Hotman Paris, Ridwan Kamil sudah mendapatkan surat pernyataan dari Revelino yang mengaku bahwa anak yang dilahirkan Lisa Mariana adalah darah dagingnya. Udah gugat ya? Sudah Pak. Kamu sudah mendaftarkan gugatan secara Apa? Untuk mengakui anak? Ya, untuk meminta hak pengakuan anak. Itu akan panjang ceritanya. Tergantung hakimnya. Kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, ya, maka gugatan akan ditolak. Tapi ada kemungkinan hakim juga mengatakan dengan bukti-bukti lain. Siapa? Ada artis siapa tuh? Makanya Indonesia ini kan nggak ada kepastian hukum. Jadi ada dua kemungkinan. Satu, kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, maka gugatan ditolak. Karena belum ada DNA. Dan siapapun nggak ada yang bisa maksa orang DNA. Yang kedua, kalau itu hakimnya berpendapat bahwa dengan saksi-saksi melihat mereka kemana check-in, itu kalau hakimnya menganggap itu bisa juga. Tapi itu saya lebih condong DNA satu-satunya. Itu saya nggak tahu, itu pun yang cowok di penjara itu. RK kirim saya, itu saking dekatnya. RK kirim saya surat pernyataan dari cowok itu bahwa itu adalah anak saya, gitu kan. Tapi kan itu ya masih bukti, istilahnya masih sumir. Satu-satunya itu adalah tes DNA. Itu. Ya, jadi kesulitannya si LM nanti kalau dia mendapatkan yang berpendapat no tes DNA, tidak ada bukan anak dia, ya udah kasus dia kalah. Tapi kalau dia menang, pewaris dari RK jadi nambah satu lagi. Karena menurut putusan MK, anak di luar nikah kalau DNA dibuktikan berhak warisan. Di sisi lain, Lisa Mariana mengungkap bahwa dirinya telah dipanggil Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat untuk hadir dalam sidang perdana atas gugatan perdatanya terhadap Ridwan Kamil yang akan digelar pada tanggal 19 Mei 2025. Hal ini menandakan bahwa perkara bernomor 184 PDTG 2025 PN Bandung yang ia layangkan sudah mulai diproses pihak Pengadilan Negeri Bandung. Terkait agenda tersebut, Lisa Mariana mengaku dirinya tidak melakukan persiapan secara khusus. Ia bahkan mengaku tidak merasa takut dan merasa sangat santai dalam menghadapi sidang perdana tersebut karena menurut Lisa Mariana apa yang ia perjuangkan dilakukan dengan hati yang jujur. Sementara itu menanggapi gugatan perdata Lisa Mariana yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung, pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar mengaku bahwa pihaknya sangat menghargai apapun langkah dari pihak Lisa Mariana sepanjang itu masih dalam koridor hukum yang tepat dan siap menghadapi sidang perdana gugatan perdata dari Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Mei 2025. Mas santai kalau misalkan buat apa nih? Buat panggilan ke mana? Menghadapi semuanya. Kalau itu mah aku nungguin banget. Udah siap banget, nanti tanggal 19 juga
mau ke Bandung gitu. Bukan apa sih? Mental aja. Aku nggak seberapa yakinnya ya gitu, didoain aja. Semoga berjalan lancar. Kalau proses itunya, ya proses hukumnya gitu aja. Ya harus santai. Karena kita berbicara kejujuran gitu. Nggak ada kesiapan gimana kita hadapi aja. Kami gini, kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormatin itu. Namun kami belum mendapatkan surat panggilan, Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah secara substantif kami pun belum bisa menanggapin apa dari gugatan tersebut. Cuman saya baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, memang ada penggugatnya Lisa, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil, perkara nomor 184 kalau tidak salah. Tapi sekali lagi, apa yang digugat kami nggak tahu. Pasalnya PMA itu tentu perbuatan melawan hukum ya, 1365 KUH Perdata. Tapi apa materinya kami nggak tahu, tapi kami hormatin. Pak Ridwan Kamil tentu secara profesional menghormati proses peradilan yang ada. Kira-kira gitu. Mengejutkan analisis Hotman Paris Hutapea terkait langkah Lisa Mariana yang telah menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Lantas apa pula alasan Ayu Aulia yang mengaku bahwa ia merasa yakin kalau Lisa Mariana bakal menjadi tersangka dan bakal ditahan di Mabes Polri? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Laporan pidana Ridwan Kamil atas Lisa Mariana di Mabes Polri diakui seorang saksi yaitu Ayu Aulia sudah sampai pada tahap penyidikan pasca sejumlah saksi telah diperiksa. Yang mengejutkan adalah pernyataan Ayu Aulia yang mengaku merasa yakin sebentar lagi Lisa Mariana akan menjadi tersangka. Ia mengungkap bahwa dirinya sudah membantu jalannya proses penyidikan dengan sejumlah bukti dan saksi. Keyakinan Ayu Aulia tersebut bersumber dari pernyataan kuasa hukum Ayu Aulia sendiri, Herdian Saksono, yang menyebutkan bahwa jika Lisa nantinya diperiksa dan memberikan keterangan yang berbelit-belit, maka ia bisa langsung dijadikan tersangka dan langsung ditahan. Jadi, seandainya Lisa berkelit dalam memberikan keterangannya, maka penyidik bisa counter kebenarannya lewat bukti-bukti yang sudah tersedia. Ini kan urusan hukum, dan ini udah masuk ke penyidikan, bukan lagi sidik, bukan lidik, tapi sudah sidik dan sudah masuk ke atasnya lagi, yaitu penyidikan gitu kan. Jadi kayaknya kalau untuk aku berbicara terlalu banyak kurang etis juga, karena kita punya institusi negara yang dimana kita benar-benar apresiasi banget. Ya. Kalau biasanya, kalau modelnya jalannya penyelidikan dan penyidikan yang sedemikian, apalagi ini soal ITE ya, ini cybercrime. Direktorat Cybercrime itu punya teknik khusus. Dia selalu menempatkan calon tersangka atau calon terdakwa itu di ujung pemeriksaan. Dia pelan-pelan tuh, semua udah diperiksa keliling, supaya ketika dia membantah atau dia mengatakan yang sebaliknya, bahwa penyidik tuh, oh iya, tapi kalau kamu ngomong A, kok ini Z ya, kamu ngomong C, kok ini F ya. Nah, selalu dia sudah punya counternya, jadi nggak perlu ada cocok lagi gitu ya, nggak perlu ada dikonfrontir, dia langsung oke, kalau memang pengakuan kamu sedemikian, berarti kamu jawabnya berbelit-belit,
tidak kooperatif, artinya hari ini bisa ditetapkan sebagai saksi dulu, diperiksa. Kemudian hari itu juga ditangkap. Bisa hari itu jadi tersangka. Tersangka dulu, habis itu ditangkap. Ya, nggak boleh pulang gitu. Nggak boleh pulang 1 kali 24 Bisa gitu ya bang? Bisa. Seremnya takut ya, makanya hati-hati tuh kalian. Prediksi ya. Kan kayak prediksi aja ya. Kalau prediksi bukan bocoran ya. Bukan bocoran ya. Ini Karena artinya takutnya tebak-tebakan gua nih. ya, tebak-tebakan Ya. kita. Nah, kita nebak-nebak aja tadi di atas Ya. kan, kita pikir ini udah posisi udah tersangka. Terus saksi udah diperiksa semua. Belum tersangka. Ini udah mau tersangka. Kan gitu. Terus ini saksi udah diperiksa semua. Ya terus ya paling nggak lama lagi lah, sebelum bulan berakhir mungkin. Ya sebelum bulan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.